Oh, saya lagi di jalan ini, sama ke bengkel. Iya, iya. Sebentar play saya telepon kok. Oke, Mi. Hei, bisa juga mobil kah? Hah? Bye, Bi. Sekaget. Kita yang tidak pelan-pelan. Astaga. Saya itu orang. Mobil sekali ke mobil. Ini motor gue. Astaga. Gimana? Semua saya di motor, Be. Nggak tahu udah minta maaf. Kak mau servis bulanan? Kalau kita lihat dulu. Dibuka dulu, Di. Iya. Apanya? Kita cek saja mesinnya. Ini kenapa yang dalamnya telur nih? Dalamnya berapa? Dalamnya kayaknya ini nomor masalah ini. Ganti apa ini? Kayaknya per bulan, Di, yang kita mau gantikan ini. Iya, iya. Oh iya. Kayaknya bermasalah juga ini. Kayaknya biayanya sekitar 5 juta, 13 juta lah paling mahal. Oke. Ya? Iya, Nah, servis kan bisa jadi sepeda bagus. Mas, Santa yang pendek itu ada resepnya, harus tadi ya, kena motor. Nah, itu, Pak. Ya. Bukan kita tadi bawa mobil buru-buru. Kita ini yang tidak tahu motor. Katungnya gitu motor gue yang tadi. Nggak Nggak salah juga. Iya, bisa. Motor gue karena nggak salah maju karena yang besar itu harus mengalah. Jangan kok, dikit dulu toh. Kenapa salah motor ini? Karena kita mau siapa? Nggak bisa. Udah, terbawa motor ini sudah Pak. Ya, sudah. Apanya? Sudah. Iya, normal. Memang cari perbaiki. Dari waktu ini masalah ini semua lupa berbayar dari depan ini. Jadi, sama saja. Udah baik kah? Mana? Iya, apa nih kesini motorku? Damai sih nanti cari. Damai saya kan di servis di sini. Damai kah? Terus aja saya. Kalau kau mau Ji? Boleh. Mana aman kita? Iya, servis saya di. Mau beli apa, Bu? Mau belanja bulanan seperti biasa. Oh, seperti biasanya. Tunggu bisa buatkan dulu kwitansinya. Tapi pembayarannya saya cicil ya, Bu. Oh, dicicil? Ah, iya, Bu. Dian, sini dulu. Bayarkan kan tadi. Oh, iya, Bu. Untuk bulan ini, Dik? Soalnya ini sudah terlambat. Oh, iya, mati lampu juga ini, Bu. Jadi kita jalan dulu. Oh, iya, kasihan. Oh, iya, kali, Bu. Tunggu dulu. Iya, kalau ini lagi. Kami lagi Fadil. Fadil, Ya, mantap. kita beli lagi. Bayar gajinya lagi. Ini uang belinya kalian untuk beli ini. Oh, iya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah, makasih, Bu. Oh, sebentar Fadil.
Ini untuk uang sewanya bengkel ini Oh iya. sekalian. Kasih Bu. Sama Bu ini laporan keuangan bengkel untuk bulan ini. Jadi saya pasang dulu nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi terkait jurnal umum dari toko bengkel kendaraan per 1 Oktober tahun 2023. Untuk bulan Oktober tahun 2023, toko bengkel kendaraan melakukan 9 transaksi, di mana transaksi pertama dilakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023, yaitu Nona Aisyah melakukan investasi tambahan melalui rekening di bank atas nama toko bengkel kendaraan dan menyetorkan sebesar 125 juta rupiah, sehingga kas bertambah sebagai debit dengan nominal 125 juta rupiah dan modal dari toko bengkel kendaraan bertambah sebagai kredit sebesar 125 juta rupiah. Berikutnya transaksi kedua pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, yaitu dibeli perlengkapan servis dari toko Mariam seharga 50.000 secara kredit. Jadi dibeli perlengkapan servis. Perlengkapan servis termasuk harta, sehingga bertambah di debit sebesar Rp50.000, dan karena pembayaran dilakukan secara kredit, sehingga utang usaha bertambah sebagai kredit sebesar Rp50.000. Dan transaksi yang ketiga yaitu diselesaikan servis untuk Nona Amalia dan difakturkan untuk dibagi sebesar 13 juta rupiah. Jadi karena difakturkan untuk dibagi sebesar 13 juta rupiah, sehingga piutang usahanya itu bertambah sebagai debit dengan nominal 13 juta rupiah dan pendapatan jasanya bertambah sebagai kredit sebesar 13 juta rupiah. Berikutnya ada transaksi pada tanggal 5 Oktober juga, yaitu diterima uang sebesar 5 juta rupiah atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan bernama Bayu Adestia. Jadi pelanggan bernama Bayu Adestia ini setelah melakukan servis, melakukan pembayaran uang secara tunai sebesar 5 juta rupiah, sehingga kas atau harta dari toko bengkel kendaraan itu bertambah sebesar 5 juta rupiah pada debit, dan pendapatan jasanya bertambah sebesar 5 juta rupiah pada kredit. Berikutnya transaksi pada tanggal 18 Oktober dibayar biaya listrik untuk bulan Oktober 2023 sebesar 1 juta rupiah, sehingga beban listrik dari toko bengkel kendaraan itu bertambah sebesar 1 juta rupiah pada debit, dan kasnya berkurang sebesar 1 juta rupiah karena digunakan untuk membayar biaya listrik pada bulan Oktober. Berikutnya transaksi pada 20 Oktober, Nona Aisyah mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar 30 juta rupiah. Keperluan pribadi atau prive Nona Aisyah itu sehingga bertambah di debit sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan kas dari toko bengkel kendaraan berkurang karena telah ditarik oleh Nona Aisyah untuk keperluan pribadi, sehingga berkurang sebesar 30 juta rupiah. Berikutnya transaksi pada tanggal 21 Oktober dibeli perlengkapan servis secara kredit seharga 155.000 dari toko Mariam. Dibeli perlengkapan servis, perlengkapan termasuk dari harta, sehingga bertambah di debit sebesar Rp155.000, sedangkan pembayarannya dilakukan secara kredit, sehingga utang usaha dari toko bengkel kendaraan itu bertambah sebesar Rp155.000. Kemudian transaksi pada 25 Oktober dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 5 juta rupiah mulai bulan Oktober 2023 sampai Oktober 2024, sehingga beban sewa atau sewa dibayar di muka
itu bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah dan kasnya berkurang sebesar 5 juta rupiah karena telah melakukan pembayaran sewa gedung. Kemudian transaksi terakhir pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Sehingga beban gaji dari toko bengkel kendaraan ini bertambah sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Dan kas dari toko bengkel kendaraan itu berkurang karena digunakan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan tadi. Dan setelah ditotal debit dan kredit didapat hasil Rp183.205.000. Begitu pula dengan kredit, sehingga jurnal umum dari toko bengkel kendaraan per 1 Oktober 2023 terhitung balance atau seimbang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari jurnal umum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan mohon maaf bila ada salah atau kesalahan dalam penjelasan yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mariam dengan NIM B1B1230028 akan menjelaskan bagian buku besar. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu buku besar. Nah, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun dengan kode akun yang sama yang bersumber dari jurnal umum. Jadi kita akan kelompokkan akun-akun yang sama nama akunnya dalam satu buku besar. Langsung saja kita masuk ke studi kasusnya untuk toko bengkel kendaraan. Nah, di sini ada judulnya Toko Bengkel Kendaraan Buku Besar periode 31 Oktober 2023. Ini adalah buku besar 4 kolom, debit 1 kolom, kredit 1 kolom, kemudian saldo debit kredit. Jadi kita hitung dia 4 kolom debit kredit. Jadi kita akan kelompokkan semua akun-akun yang sama dalam satu buku besar. Nah, yang pertama itu akun kas. Jadi kita harus punya data jurnal umum. Di sini saya sudah tampilkan jurnal umum dari toko bengkel kendaraan. Kemudian akun kasnya saya beri tanda warna biru. Nah, pertama kita lihat di jurnal umum tanggal 1 Oktober kasnya di debit sebesar 125 juta. Kita pindah ke buku besar. Tanggal 1 Oktober keterangannya posting, kemudian ref. Nah, ref ini artinya dari mana kita ambil, dari jurnal umum, makanya keterangannya di situ JU. Kemudian ini debit 125 juta, kita masukkan ke kolom saldo 125 juta. Nah, selesai, kita lihat lagi yang tanggal 5 Oktober. Kita lihat di jurnal umum yang ada akun kasnya saja, kita masukkan di sini. Tanggal 5 Oktober masih di debit. Kita masukkan di debit 5 juta. Debit ketemu debit kita jumlahkan. Di sini 125 juta kita jumlahkan 125 juta kita tambah 5 juta menjadi 130 juta. Kita masukkan ke saldo debit. Jadi dalam akuntansi itu debit ketemu debit kita jumlahkan, kredit ketemu debit kita kurangkan, kredit ketemu kredit kita jumlahkan. Baik, selanjutnya tanggal 18 Oktober. Kasnya itu di kredit sebesar 1 juta. Debit kredit kita kurangkan. 130 juta kurang 1 juta menjadi 129 juta. Kita masukkan ke saldo debit. Kenapa? Karena debitnya lebih besar daripada kredit. Seandainya di sini kreditnya lebih besar daripada debit, maka kita masukkan ke saldo kredit. Baik, selanjutnya tanggal 20 Oktober.
Kasnya di kredit 30 juta. Kita kurangkan menjadi 99 juta. Berikutnya tanggal 25 Oktober, kasnya berada di kredit 5 juta. Kita kurangkan menjadi 94 juta. Lanjut, tanggal 31 Oktober, kasnya di kredit 4 juta. Kita kurangkan menjadi 90 juta. Artinya di sini nilai kas untuk toko bengkel kendaraan sampai 31 Oktober 2023 sebesar 90 juta. Jadi kita buatkan lagi buku besar untuk akun yang lain. Jadi semua akun yang ada dalam jurnal umum harus kita buat buku besarnya. Sekarang kita masuk ke akun piutang usaha. Akun piutang usaha. Saya beri tanda pada jurnal umum ini yang warna merah, hanya satu. Kita masukkan tanggal 5 Oktober. Kasnya itu di debit 13 juta. Kita masukkan ke saldo debit 13 juta. Baik, selanjutnya perlengkapan servis. Perlengkapan servis di sini ada 2 akun pada jurnal umum. Baik, kita pindah ke buku besar, yaitu tanggal 3 Oktober berada di debit 50.000. Kita masukkan ke saldo debit 50.000. Selanjutnya tanggal 21 Oktober masih di debit 155.000. Debit ketemu debit kita jumlahkan 50.000 tambah 155.000 menjadi 205.000. Selanjutnya akun utang usaha. Ada 2, yang pertama tanggal 3 Oktober. Kasnya itu di kredit 50 juta. Kita masukkan ke saldo kredit 50 juta. Selanjutnya tanggal 21 Oktober kasnya di kredit 155.000. Kita masukkan ke saldo kredit menjadi 205.000. Baik, lanjut ke akun modal. Tanggal 1 Oktober itu kasnya di kredit 125 juta. Kita masukkan ke saldo kredit 125 juta. Lanjut ke akun Prive. Hanya 1, yaitu tanggal 20 Oktober. Kasnya di kredit 30 juta. Kita masukkan ke saldo debit 30 juta. Baik, yang selanjutnya akun pendapatan jasa. Ada 2, yang pertama tanggal 5 Oktober itu di kredit 13 juta. Kita masukkan ke saldo debit 13 juta. Kemudian masih tanggal 5 Oktober di kredit lagi 5 juta. Kredit ketemu kredit kita jumlahkan 13 juta tambah 5 juta menjadi 18 juta. Nah, jadi artinya di sini nilai pendapatan jasa untuk toko bengkel kendaraan sampai 31 Oktober itu sebesar 18 juta. Lanjut akun yang terakhir, sewa dibayar di muka. Hanya 1 akun tanggal 25 Oktober. Dia kasnya di debit 5 juta. Jadi kita masukkan ke kolom saldo debit 5 juta. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai buku besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahapan selanjutnya setelah kita memindahkan di buku besar pada bagian neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah formulir yang berisi saldo-saldo perkiraan buku besar yang disusun secara sistematis.
biasanya disusun pada akhir periode akuntansi yang memiliki tujuan untuk memeriksa kembali kesamaan jumlah saldo di debit dan di kredit. Caranya sangat mudah. Jadi kita harus membalanskan hasil dari neraca saldo yang di debit dan di kredit. Kenapa harus memindahkan dari buku besar ke neraca saldo? Seperti kita ambil contoh lah pada kas di buku besar. Yang mana hasil akhir pada buku besar ini adalah 90 juta rupiah. Jadi kita pindahkan ke neraca saldonya hasilnya, yakni pada nama akun kas sebesar 90 juta rupiah dan diletakkan di debit dan sampai akhir pula. Seterusnya pada akun beban listrik yang sebesar 1 juta rupiah. Setelah kita tulis dan memindahkan hasil akhir akun, maka selanjutnya itu adalah dijumlahkannya hasil dari debit dan kreditnya. Kita mendapatkan hasil pada debit itu sebesar 143.205.000 rupiah. Yang mana debitnya itu ada pada kas, piutang usaha, perlengkapan servis, sewa dibayar di muka, prive Nona Aisyah, beban gaji, dan beban listrik. Sedangkan pada hasil akhir kredit itu ada pada piutang usaha, modal, dan pendapatan jasa yang dijumlahkan menjadi 143.205.000 rupiah. Dan hasil akhir keduanya itu ternyata balance. Oke. Setelah kita menentukan dan memindahkan hasil akhir keduanya dan ternyata balance, kita hitung juga keseluruhan akunnya. Apakah sama atau tidak dengan buku besar tadi? Oke, kita hitung pada neraca saldo dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita hitung pada buku besarnya apakah sama atau tidak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan ternyata sama. Baik, saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian toko bengkel kendaraan milik Nona Aisyah yang melakukan transaksi per 31 Oktober 2023. Terdapat beban perlengkapan kantor yang masih ada pada akhir bulan 10 2023 yaitu sebesar Rp60.000. Terdapat penyusutan peralatan servis per 31 Oktober 2023 sebesar Rp550.000. Beban sewa tahun 2023 yaitu sebesar Rp1 juta. Pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar Rp2 juta. Bunga yang masih harus dibayar atas utang bank yaitu sebesar Rp10 juta. Dan gaji untuk bulan Oktober yang belum dibayar yaitu sebesar Rp6 juta. Total saldo debit yaitu Rp19.610.000 dan total saldo kredit yaitu Rp19.610.000. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki siklus neraca lajur. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian.
Baik, perlu kita ketahui bahwa neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Ya, contohnya di sini saya ambil dari toko bengkel kendaraan per 31 Oktober tahun 2023. Di sini saya sudah menampilkan beberapa akun yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, utang usaha, modal, prai, pendapatan, beban gaji, dan beban listrik. Semua yang saya peroleh di 10 akun ini saya dapatkan melalui jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Dan hasil dari neraca saldo saya masukkan juga dalam neraca lajur. Nah, lalu setelah itu kita memasuki di tahap jurnal penyesuaian, di mana di sini ada 9 akun. Nah, untuk hasilnya itu saya masukkan di AJP, ayat jurnal penyesuaian. Lalu kemudian kita akan memasuki neraca saldo disesuaikan. Untuk mendapatkan hasilnya 90 juta ini saya menambahkan 90 juta, tapi tidak ada nama aku persamaannya di sini. Jadi tetap hasilnya 90 juta. Kita lihat nomor 2 di piutang usaha. Kenapa hasilnya bisa 15 juta? Karena perlu kita ketahui, debit ketemu debit artinya ditambah, kredit ketemu kredit artinya ditambah, kredit ketemu debit artinya dikurang, kredit ketemu debit dikurang. Jadi yang sama itu ditambah, yang beda itu dikurang. Jadi 13 juta tambah 2 juta artinya 15 juta. Lalu kita akan memasuki rugi laba yang 2, yaitu pendapatan jasa dan gaji. Gaji-gaji yang ada di sini. Beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan kantor, beban bunga, beban penyusutan, dan akumulasi tidak ya. Dan itulah yang akan dimasukkan dan pendapatan jasa. Lalu neraca, yaitu sisa-sisa yang belum dimasukkan di laporan keuangan. Nah, untuk hasilnya di sini kita lihat di rugi laba itu tidak perlu balance, bisa tak beda hasilnya. Nah, kalau untuk selanjutnya bisa ditanyakan ya. Kemudian di hasilnya ini 135 ini kena 135 tetap karena 135 juta 145 ribu kurang 141 juta 755 ini dikurang, jadi 2.650. Nah, untuk hasil tetap, nah 2.610 ini dibawa ke di laba rugi laba, yaitu 260, yaitu sama balance. 20 tidak balance, ini harus balance. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di. Baik, saya akan menjelaskan laporan keuangan pada toko bengkel kendaraan laba atau rugi di tanggal 31 Oktober 2023. Di dalam laporan keuangan terdapat 2 jenis akun yang dimasukkan, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Untuk hasil akun pendapatan jasa senilai 20 juta rupiah, sedangkan akun beban menghasilkan 22 juta 610 ribu rupiah. Kedua hasil dari akun tersebut dijumlahkan dan menghasilkan rugi bersih terhadap tabel laporan keuangan ini, yaitu menghasilkan senilai 2.610.000. Lanjut pada tabel laporan perubahan modal. Modal awal diambil dari jurnal umum, yaitu senilai 125 juta rupiah. Rugi bersih diambil dari tabel laporan keuangan yang senilai dengan 2.610.000. Sedangkan prive diambil juga dari jurnal umum, yaitu 30 juta rupiah. Jumlah rugi dan prive sebesar 32.610.000 dan modal awal akan dikurangi dengan jumlah rugi dan prive.
yang menghasilkan modal akhir senilai 92.390.000. Lanjut pada tabel neraca. Pada neraca terdapat dua jenis aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar terdapat akun kas piutang usaha, perlengkapan kantor, dan sewa dibayar di muka. Jumlah aktiva lancar sebesar 109.145.000, sedangkan pada aktiva tetap memiliki akun akomodasi penyusutan perlengkapan servis senilai 550.000. Untuk jumlah dari kedua aktiva tersebut dikurangi dan menghasilkan total aktiva sebesar 108.595.000. Lanjut pada neraca bagian kewajiban, terdapat akun utang usaha, utang bunga, dan utang gaji. Jumlah kewajiban dari tiga akun tersebut sebesar 16.205.000 yang dioperasikan untuk memiliki hasil akhir dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal akhir yang sebesar 92.390.000 dan memiliki hasil akhir yang disebut dengan total kewajiban dan modal akhir sebesar 108.595.000. Dari kedua akun neraca tersebut, yaitu aktiva dan kewajiban, memiliki nilai akhir yang sama, yaitu 108.595.000 dan balance. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih pada buku besar. Langkah pertamanya itu kita tulis dulu judulnya, yaitu